ibu aku bilang, kamu ngapain sih tiap hari mundar mandir sana sini, nggak jelas gitu loh. Dan aku bisa menghasilkan uangnya itu aku kasih buat ibu aku. Itu pernah. Yes. Aku pernah tanyain ini uang apa? Itu uang manggung. Beberapa game-game ternama, Riot dan sebagainya. Yes. Terakhir dia ngerjain Mobile Legend. Buat Mobile Legend ya. Wonosobo itu. Wonosobo. Dulunya dia B-boy juga. Oh, yang jago headspin ya. Iya itu. Siapa ya namanya ya? Asep Arianto. Shout out to Asep Arianto. Shout out to Mas Asep Arianto. Berjuang. Ya itu tadi lah sedikit kiat-kiat sukses untuk berjuang juga menghadapi mood yang nge-swing ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini mau semakin akan diperdalam lagi ya. Sedalam apa? Sedalam palung Mariana. Sedalam cintaku padanya. Berat. I love you. Berat. Mr. Black Eagle ini tuh udah berapa tahun sih berkarir atau berdikari di dunia musik? Aku tuh 2009 atau 2010 awal kayak 2009 sampai sekarang. Berarti 12 tahunan lah ya. 12-13 lah ya. 12-13 tahunan. Wih gila lama banget itu. Terus dari 12-13 tahun itu tuh apa yang membuat Mr. Black Eagle sendiri itu tidak lepas dari itu gitu? Apa ya? Karena di rap sendiri itu kenapa aku pilih di situ, di dunia itu? Karena mungkin di sisi lain mungkin dari faktor keturunan lah ya, kayak bapak juga Turunan musisi Jay-Z. ya. Kanye Enggak, West. bapak musisi juga, cuman dia di genre koroncong dan Koroncong. roncong. Udah lama pasti ya Kalau bapaknya. bapak udah lama. Sebelum aku lahir malah Ya, dia berarti ada darah seni dari bapak ya. seni ya, bukan seni. Ya, Beda. oke. Oke, balik lagi. Seni pet. Lanjut. Kenapa di situ? Karena pertama rap itu kita tuh bikin liriknya tuh bisa banyak gitu loh. Jadi kan kalau kamu kan bikin lirik ngungkapin apa kan apa aja kan di lirik itu banyak kan kita bisa lebih puas gitu loh. Yes, bener. Ya mungkin sih di musik-musik lain bisa, cuman kan nggak sebanyak lirik rap gitu loh. Nah, makanya kenapa yang pertama pilih itu dan aku bisa mempertahankan sampai sekarang karena satu apa yang aku suka yang udah aku dalamin selama ini aku selamin dalam. Ibarat aku suka ya udah gitu. Selamanya aku suka. Mungkin ya ada beberapa teman-teman aku yang udah suka pindah-pindah jalur itu bagi aku enggak sih, ketika aku udah mantap sama satu itu ya fokus. udah aku dalamin sampai aku benar-benar ibarat tadi kan ya selamilah sampai paling dalam gitu. Kita Palung Mariana. Iya. Yes, Pokoknya yes, jangan berhenti sebelum kamu menjadi hustle. Yes. Yes sir. Jangan kamu berhenti sebelum kamu menjadi hustle. Jangan jadi gatel, oke? Terus apakah ada alasan yang lebih kuat kenapa kok milihnya genre hip hop? Rap, kenapa kok nggak pop? Kenapa kok nggak yang lain? Terlepas dari apa? Itu Perihal yang spontan aja sih. Jadi waktu zaman SD itu aku udah dengerin beberapa rap musik rap sih. Enggak sih, dari kecil paling R&B dulu malah. R&B, Maksudnya dari ibu aku dulu suka dengerin R&B yang aku inget banget, dia sering setiap pagi dia lagi nyapu lantai. Dia dengerin lagu Britney Spears sama Iwake. keren. Itu yang aku inget. Mulai dari situ aku belum ngasih kalau itu genre hip hop. Bukan masih kecil lah Iya, ya. iya, iya. Terus jadi SD aku mulai tahu, saudara aku kebetulan dia ikut dulu kru apa namanya? DBC. DBC. Oh, dia DBC. Yes, yes, yes. Terus ngenalin beberapa rapper-rapper Wonosobo, lokal juga pertama yang aku dengerin. Sebelum itu aku dengerin Sekoji dulu. Iwake udah pertama, Sekoji, Petu Black, terus Sweet Martabak. Oh iya. Sweet Martabak. Terus saudara aku tiap hari kan ngeplay terus tuh. Ada senior kita Bino, Kung Pao Chicken, Egg Ball. Dulu sih udah tahu, misalnya Linkin Park udah tahu aku kecil, tapi cuman kan nggak tahu itu tuh di genre apa. Terus sama ini
zaman aku SD, Tokyo Drift. Oh, yes. Iya kan, Tokyo Drift Tokyo itu Drift. legend banget. Ah. Itu setiap hari aku ngeplay itu. Sampai pernah ada temennya aku tuh punya kakak. Ah. Dia punya dulu kan kaset MP3 banyak ratusan banyak. itu. Aku pinjem, aku dengerin satu-satu. Kok lama-lama enak ya. Terus SMP waktu itu kan aku masih menikmatin aja ya, menikmatin belum pengen masuk ke dunia hip hop itu. Terus aku teman-teman aku pengen ketemu anak hip hop di Wonosobo ada gak sih gitu. Pertamanya belum nemu. Ketika aku awal mulanya boomingnya Facebook tuh ya, aku carilah iseng-iseng ternyata ada. Ketemuan sama beberapa teman-teman aku lah, termasuk Mas Gilang juga. Ketemu terus sampai sekarang gitu. Akhirnya kayak apa ya, selama ini aku cari ya ini kayaknya musik yang aku banget Yang udah gitu. klop gitu ya. Itu Panjang banget ya ya lumayan. perjalanannya tuh. 12 tahun, 13 tahun loh. Itu musik dulu apa gambar dulu? Sebenarnya kalau dari kecil sih aku suka gambar. Gambar. Tapi kalau waktu SMP entah kenapa lebih ke musik sih. Lebih ke musik. Gambar itu sendiri apa? Digital painting. Dia termasuk digital painting, digital art dan juga graffiti dan lain-lain Iya. kan? Itu kenapa bisa seneng itu juga? Terlepas Ya. dari karena udah dari kecil ya, alasan lainnya. Tapi itu salah satu alasannya. Tapi dari mungkin kecil. alasan yang apa? Yang lebih kuat kayak katakanlah nggak sembarang orang kan bisa gambar gitu loh. Ya karena rasanya kan teman-teman waktu hip hop itu kan pada gambar. Terus kebetulan aku waktu itu masa aku nggak bisa sih. Soalnya kan emang skill gambar itu dari kecil. Cobalah ikut-ikutan. Cuman kan tantangannya kita di media besar kan, kalau kecilan paling di buku gambar atau apalah media yang kecil itu. Terus aku ya ikutlah ke situ. Pertama awalnya belum graffiti, cuman tagging gitu, vandalisme. Oh yes. Jadi zaman mohon maaf nih ya, zaman dulu masa Satpol PP gitu. Ya, aku Zaman-zaman termasuk Raina. itu jangan ditiru. Tapi kan sekarang udah legal, asalkan nggak di gedung pemerintah itu udah boleh. Ya, asalkan tidak menggambar Presiden India. Menarik. Ya, karena tak lepas sih, maksudnya kayak dari dunia musik, dunia gambar dan seni karya rupa yang lainnya tuh emang tantangan dan pressure-nya tuh emang bener-bener gila sih, keren-keren, asik-asik gitu loh. Wah. Nah, terus apa? Sekarang nih berarti kan udah 12 tahun, 13 tahun. Apakah masih berjalan seintens waktu dulu? Bermusiknya, terus menggambarnya juga gitu. Mungkin sekarang lebih ke gambarnya sih. Kalau musik aku lagi pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Ya ada lah mungkin ke depan nanti, karena kemarin udah aku sempat keluarkan dari grup yang lama. Grup apa tuh? Grup apa tuh? Ya ini udah keluar, terus aku pengen kayak nyoba solo lah gitu. Gitu. Berarti awalnya solo dulu kan? Ya solo dulu. Solo terus ketemu sama Mas Gilang, sama teman yang lain, cepat gabung grup sebentar. Apa itu nama grupnya? Dulu apa ya, Mas emang S2R atau apalah itulah. Lah kalau NG itu? Oh itu setelah dari itu dia ketawa. Nah itu setelah dari itu ketemu anak-anak NG ya, dan salah satu personilnya itulah, perlu dibahas gak sih? Salah satu Ya personil itu ceweknya itu up to you. Nah. Apakah harus dibicarakan atau tidak? Monggo. nanti aja lah. Oh iya, berarti skip ya, skip. Langsung ke intinya. Jadi S2R tuh Ah. sempat, terus aku misah zaman SMA itu ya. Kayaknya Mas Gilang dulu di Jogja Mas. Ya, SMK ya. Benar iya. Kan pada misah sendiri-sendiri. Terus ada yang di Purwokerto atau Cilacap gitu. Terus aku masih stay di sini, cuman aku ketemu yang lain. Bikinlah itu. Setelah itu solo lagi. Iya. Terus ke yang kemarin ini, Yang kemarin ini. Ciao. Ciao. Sekarang benar-benar solo. Soalnya emang gimana ya? Nyatuin Banyak berapa kepala otak tuh gitu bisa ya. Nggak Jangan semudah. otak hati aja kita Iya, susah iya, kan. benar sih. Nggak semudah yang dipikirkan gitu loh. Banyak gak sinkronnya, banyak ego-ego dan lain-lain. Iya, itu pastilah. Ya.
Kalau di tim tuh pasti. Tapi apakah nantinya akan berpikir untuk mungkin akan kembali untuk membentuk suatu grup atau apa gitu? Mungkin bukan grup apa ya? Ya maybe kumpulan atau Ya mungkin lebih ke hood komunitas aja lah. ya kan? Ya, Hip hop kan rap hood, blood, creep, wus. Respektor. Batu nisan. ya mungkin komunitas dulu aja sih. Oh, komunitas. Kayak ngumpulin kita kan yang punya talent di masing-masing kan kita satuin aja gabungin gitu loh. Oh, yes. Lebih enak gitu loh. Lebih ke sinerginya gitu ya. Iya, kita saling support satu sama lain gitu. Dan di grup juga apa ya? Banyak kendalanya yang udah aku lewatin kan selama 4 tahunan lah aku ikut grup yang sebelumnya ini. Ya tapi pada akhirnya ya udahlah ngalir aja jalan aja gitu ya. Terus apa musik yang saat ini apakah sedang mengerjakan project apa gitu? Ya mungkin karena kemarin kan album kemarin kan belum jadi kan. Ya pelan-pelan lah sambil pelan-pelan. Soalnya gimana ya? Faktanya juga di sisi lain dalam keadaan sekarang kan waktu pandemi dan sebagainya kita lebih mengutamakan pendapatan kan. Ya, survive lah ya. Survive. Ke realitanya dulu. Pendapatan masih susah. Mungkin aku ngutamain itu dulu tapi sambil jalan bukan berarti berhenti sambil jalan pelan-pelan. Bahasa istilahnya tuh kayak ya udah nabung dulu buat nanti kita bisa bikin ini gitu. Oh yes. Menarik. Album nih rilis. Mini album aja. Oh, mini album. Iya. Mini album. Lah kalau untuk yang apa gambarnya sendiri apa nih? Ada project besar apa gitu? Kalau gambar belum sih paling sekarang dari by order aja sih. Order aja sih. Cuma beberapa aja sih. Cuman ya emang kalau di kota ini jujur aja di kota ini belum masuk sih dengan harga sekian. Ya bukannya aku nggak mau nurunin harga, tapi emang standarnya emang segitu. Aku nggak mau ngerusak pasaran gitu loh. Beberapa teman-teman aku ada yang di bidang itu, aku tanyain misalkan aku nyari harga pasarnya itu berapa sih? Ya udahlah, aku samain pukul rata aja lah daripada nanti aku di bawahnya dia kan daripada banyak omongan tak samain gitu aja. Itu kenapa itu? Apakah SDM atau gimana itu? Nggak tahu juga sih ya. Kadang ya gimana ya, kita harus baik ke customer iya sih, cuman kalau 1, 2, 3 kali revisi oke lah. Cuman tiba-tiba misalkan ya gue dapat customer desain lah atau apa. Oke, fix. Aku kasih free revisi 3 kali. Iya. Dia 1, 2, 3 kali aku hitung. Mas sedikit ini aja kok revisi ini. Ya 4 kali kan. Mas ini. Aku beberapa kali niat. Aku balas nggak ngapain. Ini jujur aja. Soalnya gimana ya? Aku di sisi lain intinya kan kalau orderan itu kan masuk kan aku urutin ya. Iya. Ibarat kalau WA yang masuk dari bawah dulu ke atas. Nah itu satu-satu. Ketika aku lagi ngerjain yang punya klien yang lain, ini minta revisi jadi kan gimana ya? Mengganggu. Ini juga ngancurin mood juga kan gitu. Ketika aku lagi gambar yang lain atau desain yang lain kan, duh mana ini gitu kan. Tapi di sini aku pernah bilang sebelumnya mohon maaf ya, mungkin kalau free revisi kan 3 kali gitu kan. Ini udah berapa kali walaupun dikit-dikit itu. Yes. Tapi kadang yang bikin bingung tuh yang order tuh teman sendiri itu loh. Teman sendiri. Maksudnya kalau omongannya kan beda. Aku minta tolong dong. Oke, misalnya. Yes. Apalagi kan teman kita lama gak jumpa. Nyapa juga jarang. WA juga jarang itu kan muncul tiba-tiba aku gini ya. Itu pernah kejadian nggak tahu dia mau bayar atau enggak. Bodohnya aku juga ngapain tak kerjain ya gitu. Listen. Itu sangat relate banget sih. Pun sebenarnya nggak baik sih aku nyindir di story dan sebagainya ke klien itu, cuman ya nggak sadar juga. Iyalah. Ya mungkin SDM juga sih. Iya sih, ya maksudnya kan kayak boleh lah kita maklum gitu kan sangat boleh banget. Tapi kalau kemakluman gitu kan lama-lama jadi keenakan.
Meteng. Tapi aku pernah dapat klien, dia jauh lah, ibu kota lah, aslinya sih lucu. Ini sekarang jadi kayak saudara sendiri sih. Tapi ada yang lain juga, tiba-tiba dia minta ini minta itu, maksudnya di bidang lain hal lain gitu loh. Aku mikir bentar, ini kok orang jadi kok kayak gini. Ya, pertamanya order desain, terus dia minta apa ya, sesuatu dilamar. Wah. Kayak misalkan aku kamu nih, Yan, aku desain ini dong. Iya. Kita kan nggak kenal kan? Nah, kenal kan, mungkin aku dapat info dari teman kamu atau siapa teman aku. Tiba-tiba Mas, aku ini nih malah curhat dia. Wah. Curhat tentang rumah tangga atau apa. Cewek aku kan bingung. Cewek apa cowok nih? Cewek cowok banyak. Wis. Aku kadang penampungan bos. Maksudnya waktu yang bikin buat order lain aku ngerjain, malah kadang jadi bingung mau nggak layanin kok aku yo nggak nyervis secara baik, mau tak layanin ya buang-buang waktu. Kok terlalu maklum gitu ya. Ya itulah. Memang. Terlalu maklum tuh harus dikurang-kurangin juga juga sih. Emang itu benar-benar. Ya ada hitungannya lah, sekali, 2 kali, 3 kali, ya entah itu hitungan setiap orang kan beda-beda ya. Tapi ya tolong gitu loh. Kalau bisa ya minta tolong. Ngerepotin aja udah. Tapi nih ya, balik lagi, kayak gambar dan musik itu apakah 100% autodidak atau mungkin bertemu dengan guru, ada yang mengajari, gimana gitu? Ada musik juga ada, musik juga ada. Beberapa orang, cuman yang benar-benar jadi panutan aku tuh satu orang. Kalau gambar juga ada, gambar ada satu orang. Itu dari awal aku kenal dia udah, ya sekarang dia udah ngerjain gambar di beberapa game-game ternama, Riot dan sebagainya. Terakhir dia ngerjain Mobile Legend, buat Mobile Legend ya. Wonosobo itu? Wonosobo. Dulunya dia b-boy juga. Oh, yang jago headspin ya? Iya itu. Siapa ya namanya ya? Asep Arianto. Shout out to Mas Asep Arianto tuh. Encep motherfucker. Mas Encep, shout out to Mas Encep. Lah kalau dari rapnya sendiri? Kalau rapnya sendiri, gue pertanyaan autodidak sih. Terus kita sharing-sharing juga ada dulu Mas Gilang dan lain sebagainya. Terus ketemu ada teman aku yang dari dulu, dia sempat ya kayak udah kayak saudara sendiri lah. Ngomong aja ya namanya si Emotikonde. Pasti kalau di circle kita udah paham lah. Iya. Itu ngajarin aku. Dia malah pernah cerita sebenarnya tuh sebelum ada rapper di sini dia udah nge-rap freestyle di radio. Dia pakai telepon dulu di radio mana Purwokerto atau mana lah, aku lupa. Intinya dia freestyle di situ. Ada salah satu acara emang benar-benar buat battle gitu loh, battle freestyle rap. Dia lah. udah ngikutin tahun berapa lu, lama banget. Sebelum mungkin rapper pertama di sini kan Bino. Mungkin sebelum Bino tuh dia udah mulai duluan. Cuman dia waktu itu nggak ketemu gitu loh. Oh iya. Dan dia kan sempat ke Singapura dulu. Under radar lah ya. Iya. Underground gitu lah. Itu dia pernah bilang, mungkin kalau di rap aku nggak bisa nge-support dana dan sebagainya, cuman aku bisa nge-support kamu ketika kamu bikin lirik dan sebagainya. Karena dia emang gimana ya, masalah sejarah hip hop dan sebagainya dia paham. Soalnya dia sering baca buku dan sebagainya di zaman mudanya dia gitu. Banyak knowledge lah ya. Iya. Keren. Lah Mr. Black Eagle ini kan pasti 12 tahun 13 tahun kan itu bukan waktu yang sebentar ya. Iya sih. Struggle apa sih, kayak perjuangan yang dilewati, kayak semisal zaman dulu sama zaman sekarang kan record audio itu kan sangat beda. Lah yang Mr. Black Eagle sendiri rasakan tuh apa sih? Dirasakan susah payahnya gitu loh. Yang pasti sekarang lebih enak lah ya, karena ya, tahu. Zaman dulu mah pakai headset warnet ya. Headset warnet terus pakai apa tisu itu. Iyalah buat kayak bisa gitu. Katanya sih nggak tahu lah buat apa Mas Gilang gitu. Biar nggak nge-reverb. Ya, mungkin gitu buat ngeredam juga kan.
Terus kenal lah ada studio di salah satu Wonosobo kan, kenal terus aku nyobalah pengen ke studio kayak apa sih. Terus ya kenal dari situ, rekaman terus banyak relasi. Keluar lulus SMK aku ke Jogja kan, pernah di Jogja sama nggak lama sih, setengah tahun, cuman dulu bolak-balik ke Jogja sih karena temannya juga, saudara juga ada di sana. Oh, yes. Ya nambah relasi juga. Ya waktu di Samarinda juga banyak relasi juga. Kalau masalah struggle tuh aku menikmati aja sih, walaupun yang namanya manusia itu pasti Ya, ngeluh, apa ada kan ngeluh, udah ya. biasa kan. Manusiawi lah ya. Iya. Ya menikmati perjalanannya aja, teman di sisi lain walaupun dibilang emang ya agak lama, aku kayak nggak pernah ngerasain ternyata udah selama ini ya, udah lama gitu loh. Kayak apa ya, karena aku balik lagi menikmati apa setiap prosesnya, progres ke depan gitu kan, aku sangat menikmati Kak. Dan aku kayak nggak pernah, ya dulu sih membanding-bandingkan diri aku dengan orang lain, cuman di sisi lain ketika aku udah mulai terbuka membandingkan diri aku yang sekarang sama yang dulu tuh lebih jauh lah, jauh mending diri aku yang sekarang gitu. Karena itu udahlah, stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Lebih baik membandingkan diri sendiri sama yang dulu sama yang sekarang. Oh, yes. Tapi ya kalau sekarang banyak problem dan problematika yang datang itu udah wajar karena ini kehidupan gitu. Apalagi kan proses di musik sendiri itu pasti adalah dari segi lirik dan sebagainya, itu pasti ada. Yang penting kita menikmati aja apa yang jadi kendala pun tetap dinikmati. Yes. Menikmati. Aja makan tai. Mungkin kayak, tapi kan tetap ya, kalau menurutku tetap lah, setiap orang kan pasti punya formula kan. Nah, mungkin dari Mr. Black Eagle sendiri tuh formula apa yang bisa diberikan atau mungkin bisa membantu ya, kalau mungkin ada yang butuh solusi kan, formula apa sih yang bisa ditiru nih, dicontoh, dipetik, diambil dari seorang Mr. Black Eagle perihal kayak apa namanya? Ya perihal untuk itu yang struggle tadi, terus gimana cara kita menjalaninya, terlepas dalam tanda kutip formula loh ya. Apa aja sih, kayak semisal kita tuh harus tidur teratur, harus istirahat gini, harus nge-gym, harus apa, harus itu dan lain-lain gitu loh. Ya untuk generasi sekarang yang seumuran kita, seumuran Mr. Black Eagle, dan tak lepas juga buat generasi yang sekarang gitu loh. Intinya ketika kamu memutuskan satu hal, jalanin. Apalagi kan kita cowok lah. Tapi aku nggak mau munafik, ketika aku udah memutuskan sesuatu, aku berbuat kesalahan gitu, itu lumrah sih menurut aku. Nggak cuma aku, banyak orang lain di situ. Misalnya kita nggak, ini kita salah jalan, malah kita ngelewatin lagi gitu loh. Jemblong lagi gitu. Iya, jemblong lagi. Walaupun kita udah tahu, cuman namanya hilaf sih gimana kayak gitu. Iya sih, cuman aku agak nggak setuju kayak kalau jemblong sekali, 2 kali, 3 kali sih oke ya. Tapi kalau orangnya jemblong terus 10 kali itu kan bebal lah, itu gimana itu kalau menurut Mas Mr. Black Eagle? Itu tinggalin aja udah lah. Oh, udah itu anjing ya. Atos berarti. Aki, nek cari wong kali agak aki. Gitu lah. Intinya ketika kamu mempunyai keputusan, coba kamu bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab atas apa yang kamu. Apalagi kan kita laki-laki kan yang dipegangkan omongannya. Lah itu kadang aku nggak salah obrolan nanti lah, nggak skip aja. Ini mau kemana arahnya? Intinya kita laki-laki harus bertanggung jawab atas omongan kita gitu. Itu terus aku pernah kayak, Mas bentar Mas, aku mau tanya Mas, Mr. Black Eagle lah, kalau udah bertanggung jawab tapi ditinggal rabi gimana Mas? Itu lain hal. Ya oke. Cari yang lain aja lah. Ya oke, lanjut. Ya. Susah. Oke, balik lagi. Oke, minum dulu. Santuy, relax, minum dulu ya. Lanjut Mas Isman. Kayak dulu zaman waktu aku masih SMP, aku nongkrong sama anak hip hop, sering pulang malam jam 12, jam 10, 11, 12. Itu nggak wajar lah anak-anak SMP. Cowok, apalagi kalau cewek, wah udah tanda tanya ini. Iya, udah. Nah, waktu itu stereotipnya beda pasti ya. Pulang,
ibu aku bilang, kamu ngapain sih tiap hari mundar mandir sana sini, nggak jelas gitu loh. Aku bilang ya nggak apa-apa karena aku suka. Tapi aku nggak frontal langsung bilang, oh, ini karena ini aku suka, aku hobi aku, jangan nantang apa, jangan di apa, nggak bolehin, jangan jangan kayak gitu. Aku nggak pernah. Teman aku ngebuktiin itu semua. Bahkan bapak aku pernah bilang, kamu ngapain sih, mending ke ojek tunggal atau apalah, itu kan yang lebih menghasilkan. Yes, sir. Cuman misalnya enggak. Waktu SMP aku cuma ngebayangin imajinasi aja. Aku pengen di manggung di satu stage besar. Dan aku bisa menghasilkan uang. Uangnya itu aku kasih buat ibu aku. Itu pernah. Yes, sir. Aku pernah tanyain, ini uang apa? Itu uang manggung. Ya, selama ini aku mondar-mandir ya itu. Walaupun aku masih menghidupi musik. Yes. Walaupun aku masih menghidupi musik, seenggaknya berapa, walaupun Nominalnya nggak seberapa gitu. Iya, Berapapun lah nominal. kalau di persentase walaupun mungkin 20 atau 10% feedbacknya ke aku nggak masalah. Karena aku menjalaninya itu tanpa ada paksaan gitu loh. Yes. Penuh hati gitu. Karena senang. Aku ngeberiin ini uang dari manggung. Ya selama ini mungkin dilihat aku mundar-mandir ke sana ngapain sih gitu. Aku buktinya lewat itu. Aku harus berhasil gitu. Walaupun masih setara di indie lah ya kita karena ya mungkin ke depan kan kita nggak tahu. Intinya yakin aja sih. Aku dari dulu yakin sama terus belajar, jangan pernah bosan belajar gitu aja. Ya karena semakin zaman kan eranya kan semakin maju ya. Makin maju kan makin beda-beda genre kan, hip hop kan banyak banget kan. Bahkan banyak genre baru mungkin yang bermunculan. Mau nggak mau kan kita kalau mau laku ya kita belajar juga ya. Tapi di sisi lain aku belajar, tapi gimana caranya aku ngebawa genre aku yang pribadi. Oh, identitas lah ya. Identitas aku bisa masuk ke situ. Oh yes. Gitu sih. Berarti kayak kalau aku menangkap dari apa yang Mr. Black Eagles katakan itu, nggak apa-apa kamu mau idealis katakanlah ya, nggak apa-apa kamu mau idealis katakanlah genre musikmu apa, misal kayak mungkin rap, hip hop, rock, apapun itu tetap diasah terus itu. Cuman ya kalau bisa sih, dan kalau emang bener-bener mau menanggung resikonya dan berani bertanggung jawab, kasih side satu lagi buat yang bikin umum gitu ya. Masuk gak itu? Masuk sih. Ya kayak sebenarnya di grup sebelumnya aku juga gitu. Ketika aku solo ya aku ini ibaratnya musiknya aku banget lah. Aku tahu ini nggak bakal ngejual, nggak bakal laku. Orang umum nggak. Di sisi lain gitu. Aku bikin ibaratnya yang bisa easy listening di orang-orang awam gitu. Aku bikin di situ karena apalagi IDM kan sekarang lagi marak banget kan IDM. Di situ walaupun ya banyak omongan kamu lebih bagus di lagunya kamu sendiri daripada yang bareng-bareng, tapi di sini aku enggak. Di situ juga aku belajar juga, belajar EDM dan musik-musik modern yang zaman now lah katanya. Biar semakin banyak ilmunya lah kita. Karena aku enggak mau memungkirin kita tuh lapar gitu lah. Yes. In the reality, we are hungry. Yes sir. Kita tetap butuh makan. Kita tetap butuh udut dan wedang ya. Benar. Itu ya harus sih tetaplah logikanya juga dipakai gitu loh. Kita harus melihat realita dan kenyataan ya. Walaupun ya dicaci maki bikin lagu menye-menye bodoh amat. Tapi Mr. Black Eagle sendiri itu apakah orang yang benar-benar percaya dengan mimpi? Percaya. Yang penting jangan kelamaan tidur mimpi. Oke. Kalau tidur kan kita nggak gerak-gerak, tidur terus. Mimpi dan cita-cita. Nah itu. Percaya 100%. Aku. Karena apa yang tadi aku omongin zaman SMP, cuma aku ngebayangin aja. Aku pernah waktu kerja sebelum aku resign ini, banyak motivasi yang baru aku tangkap, mengimajinasikan sesuatu. Kamu bayangin aja nanti pasti tercapai. Itu salah satu quotes dari Albert Einstein.
karena itu dunia akan ibaratnya apa ya, semesta itu akan mengikuti kamu cukup mengimajinasikan dan kamu berjuang aja. Yes. Dan aku flashback, oh iya zaman waktu SMP aku pengen manggung di panggung besar di gini-gini buat opening ya artis-artis lah. Kemarin buat opening apa itu Guyon Waton apa ya? Oh iya. Pernah juga sama opening Arman Maulana. Itu di sisi lain aku bersyukur banget alhamdulillah sih walaupun masih sekelas. Ya. Aku berterima kasih juga, tapi di sisi lain ya tetap berjuang. Iya, benar. Kalau nggak kuat ya mending jangan. Benar. When Bung Karno say, when Bung Karno say, bermimpilah dan bercita-citalah setinggi tingginya, maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Yes sir. Yes sir. Sedikit ngulik lagi kayak yang tadi sebelum kita memasuki pada sesi akhir ya. Waktu Mr. Black Eagle struggle itu, seberapa kuatkah kekangan dari keluarga atau mungkin juga orang tua? Banyak keluarga, bahkan keluarga aku. Ya. Kalau orang Jawa ini ngomongnya bude ya, Bude, Pak Le. Banyak lah ngomong ini gitu. Cuman mereka udah tahu. Kalau aku dari kecil, kalau aku ada kemauan harus. Ada kemauan aku harus. Bahkan kalau aku diomongin, misalnya diomelin dikit, jeleknya aku tuh dulu sih diomongin kira-kira aku nggak suka, aku tinggal pergi. Kalau enggak, aku ambil headset, dengerin. Musik. Tapi sekarang ya cuman aku dengerin, tetap aku dengerin. Ibaratnya kita menghormati orang tua lah. Soalnya apa yang mereka omongin tuh omongan orang tua ada benernya gitu. Sebenarnya mereka ingin apa yang terbaik gitu. Iya bener. Tapi terkadang mereka juga nggak tahu yang terbaik untuk anaknya itu gimana. Karena kan gimana ya? Zaman sekarang sama zaman dulu udah beda. Apalagi kan bidangnya kita sama bidang mereka udah beda. Yes. Nah waktu itu aku pernah curhat dan sebagainya gini, progresnya gini. Ketika udah tahu, aku tambah dewasa, ya keluarga it's okay aja. It's okay. Yes. Ya nggak bisa memungkiri ketika daun itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kan? Pohonnya udah, saya udah ya kayak gitu. Ya bapak aku kan musisi dan sebagainya. Jatuhnya pasti gitu juga. Jatuhnya gitu juga. Nggak jauh-jauh. Gitu. Lah Mr. Black Eagle sendiri itu kalau dengan keluarga ya, terutama orang tua di rumah, apakah yang termasuk yang tipikal maksudnya sering ngobrol, intens gitu atau ya seperti biasa aja gitu? Sering. Kalau aku mau ibu, sama bude, sama pak dia aku yang waktu kecil ya ikut ngurus aku waktu ibu aku kerja, itu sering aku curhat dan sebagainya, cari solusi masalah kehidupan. Bahkan ketika aku punya masalah di satu circle, mereka kadang ngomong, ya walaupun mereka nggak tahu detail masalahnya, seenggaknya mereka karena apa ya, orang tua kan pengalamannya tuh banyak. Iya, sudah lebih dulu lah ya. Mereka udah paham. Jadi kadang aku yang heran ketika ada seorang datang, kadang tuh ibu aku bilang orangnya gini ya, kok tahu sih? Mungkin dia bilangnya cuma ya pengalaman aja sih. Ya dari pengalaman itu. Berarti kan yang aku ambil dari penjelasan Mr. Black Eagle ini, komunikasi juga sangat penting lah ya. Iya, komunikasi sama keluarga. Ya gimana sih? Kita balik ke rumah ya ketemu keluarga. Benar. Iya kan. Gitu sih. Biar apa ya? Biar balance lah kita sama bidang kita, di mana kita istirahat. Maksudnya ketika kita lelah sama bidang kita kan, kita balik lagi ke keluarga. Selama masih keluarga kita ada. Yes sir. Oke. Ini sudah banyak sekali ya nilai-nilai yang bisa dipetik dari Mr. Black Eagle. Barangkali Mr. Black Eagle mau memberikan 1 atau 2 patah kata untuk closing statement pada Meja Bundar ID episode kali ini. Monggo. Apa ya? Elang hitam. Apa? Apa? Closing statementnya apa nih? Ketika kamu terbang, jangan lupa untuk mendarat karena adalah daratan di mana kamu berasal. Itu aja sih. Satu lagi. Ayo tambah yakin lagi. Dan tetap semangat. Oke. Closing statement dari
me Daina Doko. Dor. Nek wong waras ki aja mumet. Nek wong mumet ki mumeti. Dadi ya dadi waras wae lah ya. Samin. Oke, terima kasih sekali buat Mas Oke. Mr. Black Eagle. Tepuk tangan dulu dong buat Mr. Black Eagle. Ya terima kasih banget udah ngundang aku sih. Nah, BTW mungkin barangkali ada apa? Mau ngasih tahu apa? Updatean terbaru maybe? Ya mungkin insya Allah lah. Tahun ini Heeh. albumnya selesai. Doakan aja. Yes, amin. Oke. Semoga Mas Mr. Black Eagle bisa Iya. menyelesaikan apa yang sudah dia garap dan bisa dinikmati dengan banyak orang. Oke, I'm Dana Doko and Mr. B. peace out and signing out. Yeah, Meja Bundar ID.